Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kanda Data TV Channel. Kali ini kita akan melakukan latihan prediksi soal CPNS Matematika Dasar 2024, pembahasan lengkap dan terperinci. Ada 3 soal yang akan kita kerjakan pada kesempatan ini. Namun sebelum itu saya informasikan kepada rekan semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data TV, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita kerjakan soal yang pertama. Diketahui dua orang bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 6 jam. Jika orang pertama bekerja sendiri, dia dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam 10 jam. Berapa jam yang dibutuhkan orang kedua untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, untuk mengerjakan seperti ini, kita bisa buat perumpamaan. Misalkan di sini A ini adalah sama dengan lajunya adalah 1/10 ya. Kemudian orang yang kedua adalah B. B ini adalah 1/T. Nah, T ini yang kita cari ya. Nah, di sini jika mereka bekerja bersama-sama, maka laju totalnya adalah 1/10 plus 1/T ya. Mereka dapat menyelesaikan, pekerjaan dalam, 6 jam ya. Jadi di sini A plus B berarti 1/10 ditambah 1/T ya. Ini sama dengan 1/6 jam itu dia. Nah, kalau sudah seperti ini, maka, 1/T sama dengan 1/6 ya, ini dikurangi dengan 1/10 ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat menggunakan 30 ya, 30 bisa bagi habis ya. 30 bagi 6, 5, 5 kali 1, 5, 30, bagi 10, 3. Ya, kali min 1 min 3. Maka 5 kurangi 3 sama dengan 2, 2/30 ya. Jadi di sini kalau kita tulis lagi 1/T sama dengan 2/30. Kita kali silang sama dengan 2T sama dengan ini kan kali ya, 2 kali T, 30 kali 1 sama dengan 30. Maka T sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Maka jawabannya adalah yang 15 jam. Jawabannya adalah yang E ya. Oke, kita telah berhasil, menjawab soal yang, nomor 1 ya. Kita lanjutkan menjawab soal nomor 2. Jika suatu deret aritmatika memiliki suku pertama adalah 3 dan suku ketiga adalah 11, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut. Nah, kita, cari, nilai ini ya, D-nya. Kita gunakan rumus persamaan A, N sama dengan A plus N min 1 kali D ya. Nah, di sini, mmm, diketahui A sama dengan 3 ya, di sini, 3 ya, ditambah, ini N min ini kita gunakannya A3 dulu ya, A3 ya, A3 ya. Kan diketahui A3 ya, 3 plus N-nya itu adalah 3 kurangi 1 dikali D. Nah, maka, di sini 3 suku ketiga 11 sorry ya, 11 ya, ini 11. Suku ketiga 11 sama dengan, 3 ditambah 2D ya. Maka 2D sama dengan 11 dikurangi 3 ya. Maka D sama dengan 11 kurangi 3 sama dengan, 8 ya. Oke. 8 dibagi 2 ya, maka D sama dengan 4 ya, oke. Setelah kita ketemu D sama dengan 4, maka jumlah 10 suku pertama berarti S10 ya, ingat rumusnya,
sama dengan setengah N dikali 2A plus N-1 kali D, ya, seperti ini ya. Nah, di sini 10 berarti 1/2 dikalikan 5, 2 kali suku pertama adalah 3, ditambah 10 kurangi 1 sama dengan 9, dikalikan 4. Oke. Oh, ini N kok 5 ya? N itu 10 ya, 10 kali 2 itu di sini. 10 kali setengah ya, 5 ya kan maksudnya di situ ya. Ini 6 ditambah 9 kali 4 sama dengan 36 ya, 36. Oke, kita tambahkan dalam kurung, mmm, 36 tambah 6, 42 ya, sama dengan 5 dikali 42 ya. Naik ke atas, 40 kali 5 sama dengan 200, ditambah sisanya 2 kali 5, 10 ya. Jadi 210. Ada nggak jawabannya? Oh, ada ya, jawabannya adalah yang B. Oke, kita selesai mengerjakan soal nomor 2. Kita lanjutkan mengerjakan soal yang terakhir pada kesempatan ini. Sebuah perusahaan memproduksi barang dengan biaya tetap sebesar 200.000 dan biaya variabel sebesar 50.000 rupiah per unit. Jika perusahaan menjual barang tersebut seharga 120.000 per unit, berapa banyak unit yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impasse? Ini menggunakan, eee, rumus profit ya. V sama dengan, eee, total revenue dikurangi TC-nya itu adalah total variable cost ditambah total, fixed cost ya, rumus ini ya. Eee, Fixed cost, total variable cost, total atau, apa ini, FC gitu ya, variable cost. Ini fixed cost, nah ini variable cost gitu ya, maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi, untuk mengerjakan sini kita menggunakan per unitnya adalah X, yang ditanya adalah X-nya ya. Oke. Jadi untuk mengerjakan seperti ini kita menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi, rumusnya adalah jika perusahaan menjual barang tersebut 120.000 per unit, berarti 120.000 X ya. Kalau kita tulis seperti ini, 120.000 X sama dengan, eee penerimaannya ini penjualan sekian. Oke, selanjutnya adalah ini adalah ditanyakan berapa banyak unit harus dijual agar perusahaan mencapai titik impasse. Oh, jadi ini ya, mmm, ini biaya tetap ya, 200.000 ya kan. Kita bukan cari TR-nya ya, tapi, berapa unit yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impasse atau BEP ya. Ini biaya 200.000 adalah biaya tetap, kemudian ini 50.000-nya ini adalah biaya variabel, tergantung unitnya X gitu ya. Kalau udah seperti ini gampang ya. Jadi kita selesaikan, 120.000, 50.000 ini pindah ruas, 120.000 kurangi 50.000, 70.000 ya di sini, 70.000 X sama dengan 200, ribu ya. Oke. Nah, ini 70 ya, sorry ini, X sama dengan 200.000 dibagi 70 gitu ya, bagi 70.000, 70.000. Nah, ini coret, coret, 200 per 7 ya, 200 per 7 itu sama dengan 2, sisanya adalah 70 ya, 270 per 200 seperti itu kan ya. 270/200. Oke, jadi, kalau kita sudah menyelesaikan seperti ini kan kalau dikali 3 210 ya, 210 kalau 70 kali 3. Ini kali 2, 140, oke sisanya 60 kali ya, 60/70 gitu ya, oke. Seperti ini. Jadi pada intinya adalah lebih dari 2
dan kurang, dari 3 gitu ya. Tapi kalau kita, 2 unit ini masih salah karena di sini adalah belum mencapai BEP. Untuk mencapai BEP maka minimal harus dijual 3 unit kan, kalau kita bulatkan ya 3 unit. Maka, untuk nomor 3 saya kira jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, baik demikian latihan prediksi soal CPNS Matematika Dasar tahun 2024. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share pada teman Anda supaya teman Anda dapat memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.